Shalom kekasih Tuhan, hari ini saya percaya kekasih Tuhan selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Dan saya selalu berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul kesucian Allah ditegakkan. Sebelum kita membahas tema ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami mau belajar firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar supaya firman Tuhan yang kami pelajari menjadi kekuatan berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pelajaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Kesucian Allah ditegakkan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita belajar dari sejarah bangsa Israel ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ada banyak sekali kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang mereka lakukan ketika mereka di dalam perjalanan itu. Tetapi ada satu dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu yang membuat sehingga Tuhan sangat murka terhadap mereka. Tuhan sangat cemburu dan muak kepada bangsa Israel. Kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan menemukan di sana dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga Tuhan sangat murka terhadap mereka. Nah, kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca dulu ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, Keluaran 32 ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Nah, ayat pertama ini kekasih Tuhan ditulis ketika bangsa Israel berada di Gunung Sinai pada waktu itu, berada di Sinai pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, ketika bangsa Israel berada di Sinai pada waktu itu, mereka menjadi frustasi karena Musa tidak turun-turun dari atas Gunung Sinai. Nah, kekasih Tuhan, orang yang frustasi itu biasanya kehilangan kendali, kehilangan arah di dalam hidupnya, dan itu dialami oleh bangsa Israel. Oleh karena itu dikatakan mereka seperti kuda yang lepas dari kandangnya. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Mereka kehilangan arah kendali. Nah, oleh sebab itu pada saat itulah di Gunung Sinai itulah mereka merancangkan untuk membuat patung dari emas, lembu dari emas. Nah, kekasih Tuhan, itu yang dirancangkan. Oleh sebab itu mereka mengumpulkan anting-anting dari emas dan bahan-bahan yang lain dari emas untuk mereka membuat lembu dari emas untuk mereka sembah pada waktu itu. Nah, itu terjadi di Sinai pada waktu itu. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 kita akan menemukan di sana. Nah, kekasih Tuhan, nah mereka membuat bagi mereka lembu dari emas, ala emas untuk mereka sembah kepadanya. Nah, itu yang membuat sehingga Tuhan sangat murka, Tuhan sangat cemburu, Tuhan sangat muak melihat bangsa Israel pada waktu itu. Itu dosa besar yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kesucian Allah harus ditegakkan di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 Keluaran 32, maka di sana kita menemukan bahwa rencana Tuhan untuk membangun sebuah bangsa yang kudus menjadi terhalang karena umatnya menyembah berhala pada saat itu. Mereka menyembah lembu emas pada saat itu, membuat sehingga terhalang ketika Tuhan mau membangun umat yang kudus yang menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang menyembah Allah yang benar, menjadi terhalang oleh karena lembu emas yang mereka buat dan mereka sembah kepadanya. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada Musa bahwa ia akan menghukum bangsa Israel karena murkanya Tuhan, karena Tuhan sangat cemburu, Tuhan sangat muak melihat bangsa Israel. Oleh karena itu,
Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan menghukum bangsa ini, aku akan menghukum bangsa Israel. Tuhan dengan murkanya, Tuhan mengatakan demikian. Nah, Tuhan muak dengan umat Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala pada saat itu, kekasih Tuhan. Nah, oleh karena mereka membuat murka Tuhan, oleh karena mereka membuat Tuhan muak, Tuhan cemburu, mereka akan dihukum Tuhan. Itu yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Katakan kepada mereka, aku akan menghukum mereka. Nah, kekasih Tuhan, dalam keadaan seperti inilah, dalam keadaan yang dialami, yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, mereka sembah lembu emas itu, mereka sembah berhala itu. Oleh sebab itu Tuhan menjadi murka terhadap mereka. Nah, dalam keadaan seperti itu kita akan melihat bersama-sama apa yang dilakukan Musa agar supaya meredahkan murka Tuhan terhadap bangsa Israel, agar supaya Tuhan tidak mencurahkan murkanya, Tuhan tidak memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Apa yang dilakukan Musa pada saat itu kita akan lihat bersama-sama. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11, Keluaran 32 ayat yang ke-11. Kita lihat ayat ini. Mari kita lihat ayat ini, Keluaran 32 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Ayat ini menunjukkan bahwa Musa berusaha mencoba melunakkan hati Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dalam keadaan bangsa Israel yang membuat Tuhan murka terhadap mereka, dalam keadaan itu Musa berusaha untuk melunakkan hati Tuhan agar supaya Tuhan tidak melimpahkan murkanya, hukumannya kepada bangsa Israel oleh karena mereka menyembah berhala. Nah, kekasih Tuhan, Musa mencari wajah Tuhan. Ayat 11 ini sangat-sangat menunjukkan bahwa Musa tidak mencari pertolongan di luar sana. Musa tidak mengandalkan kekuatannya. Yang dilakukan Musa hanya dia mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ayat 11 ini adalah doa Musa kepada Tuhan. Musa berusaha untuk melunakkan hati Tuhan agar supaya Tuhan tidak mencurahkan hukumannya. Tuhan tidak memberikan hukumannya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Musa mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia melakukan pembaharuan di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kita lompat dulu di dalam pasal yang ke-34 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita lihat pembaharuan yang dilakukan oleh Musa. Pasal ke-34 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu rembukan dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini menunjukkan pembaharuan yang dilakukan Musa. Dia merobohkan tiang-tiang berhala, mesbah-mesbah, apapun yang bentuknya berhala. Musa hancurkan di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan menyuruh dia singkirkan semuanya itu, hancurkan semuanya yang ada kaitannya dengan berhala yang dibuat oleh bangsa Israel, harus dihancurkan, disingkirkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ada 3 hal yang dilakukan Musa untuk melunakkan hati Tuhan agar supaya murka Tuhan tidak dicurahkan, hukuman Tuhan tidak dicurahkan bagi bangsa Israel, yaitu dia mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menaikkan doa kepada Tuhan agar supaya melunakkan hati Tuhan, agar supaya Tuhan tidak menghukum bangsa Israel. Dan Musa melakukan pembaharuan
segala bentuk penyembahan berhala, mesbah-mesbah, tugu-tugu berhala dihancurkan, dihilangkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Nah, kekasih Tuhan, itu 3 hal yang dilakukan oleh Musa untuk melunakkan hati Tuhan. Dan kita lihat hasilnya di dalam ayat yang ke-14 pasal 32. Kita lihat ayat yang ke-14 pasal yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah, kekasih Tuhan, Musa berhasil melunakkan hati Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan menyesal apa yang sudah Tuhan rancangkan. Hukuman yang akan dicurahkan, diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan menyesal karena apa yang dilakukan oleh Musa. Musa mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Musa menaikkan doa kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Dan Musa melakukan pembaharuan, merobohkan segala tugu-tugu, mesbah-mesbah yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, dihancurkan semuanya. Maka itu yang melunakkan hati Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mungkin kita tidak menyembah berhala seperti bangsa Israel. Mungkin kita tidak punya lembu emas, mungkin kita tidak punya pohon-pohon besar, atau mungkin tugu-tugu, tiang-tiang yang kita jadikan sebagai berhala. Tetapi kekasih Tuhan, berhala modern sekali ini beda. Segala sesuatu yang membuat kita menomorduakan Tuhan, itulah berhala modern yang sesungguhnya dalam hidup kita. Mungkin itu pekerjaan kita, mungkin itu hobi kita, mungkin itu anak istri suami kita, atau mungkin segala sesuatu yang membuat kita menomorduakan Tuhan dalam hidup kita. Itulah berhala yang sesungguhnya dalam hidup kita. Ketika itu ada di dalam hidup kita, berhala itu ada di dalam hidup kita, ingat baik-baik, Tuhan akan menegakkan kesuciannya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan murka terhadap kehidupan kita. Oleh karena Tuhan tidak mau Tuhan dinomorduakan. Tuhan mau itu Tuhan ada di tempat yang pertama dalam hidup kita. Tuhan mau itu hanya Tuhan yang kita sembah di dalam hidup kita. Jangan sampai kita lupa Tuhan. Jangan sampai kita menomorduakan Tuhan lebih dari segalanya. Kekasih Tuhan, Tuhan ingin agar supaya kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin agar supaya kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar supaya hanya Tuhan yang kita sembah. Kekasih Tuhan, mungkin hari ini ada terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini ada berhala-berhala dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita sudah tidak lagi beribadah, sudah tidak lagi berdoa. Oleh karena banyak pekerjaan, oleh karena banyak tugas-tugas, oleh karena hobi kita, oleh karena mungkin kita lebih mencintai istri atau suami atau anak kita, sehingga membuat kita tidak lagi beribadah, tidak lagi berdoa. Hari ini kekasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, bertobatlah, sebab kalau itu ada di dalam hidup kita, maka Tuhan akan cemburu dengan kita. Tuhan akan muak dan Tuhan akan murka terhadap kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, mari kita lakukan seperti apa yang dilakukan Musa. Mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari wajahnya, datang mohon ampun kepada Tuhan. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan, mohon ampun, dan kita jauhkan, hancurkan segala berhala-berhala itu di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat kasih sayang Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, penghalang berkat Tuhan dalam hidup kita adalah berhala dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita buang jauh-jauh segala berhala dalam bentuk apapun. Segala sesuatu yang membuat kita menomorduakan Tuhan, itulah berhala, dan itulah yang kita harus singkirkan dalam hidup kita, agar supaya kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat pekerjaan kita dipulihkan Tuhan. Tuhan akan melihat segala sesuatu dalam hidup kita akan dipulihkan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari kalau kita mau agar supaya
Tuhan memberkati kita, menjaga, melindungi kita. Tuhan, kalau kita mau agar supaya Tuhan memulihkan segala kehidupan kita, kita harus buang jauh-jauh segala berhala dalam hidup kita, dan kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita taruh Tuhan di tempat yang pertama, menomor satukan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan curahkan bagi setiap kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.